Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bang Review. Sorry ya guys, jadi saya janjinya minggu kemarin mau upload video tapi telat karena saya banyak lembur kantor, terus sakit, pilek flu, suaranya gerok-gerok gimana. Sekarang juga masih pilek. Ya jadi reviewnya untuk bagian ketiga ini agak telat, sorry. Oke, yang akan saya bahas sekarang adalah kemampuan browsing. Waktu itu belum pernah saya tunjukkan browsing di Andromax ini. Sekarang kita coba aja. Oke, kita coba akses Kaskus. Katkus.com. Oke, bisa dilihat cukup cepat koneksinya. Kita coba yang versi desktop. Oke, tampilannya seperti ini. Cukup lancar ya untuk internetan ria. Di sini saya surfing menggunakan browser bawaan Andromax-nya. Come on, go. Oke, saya agak sedikit lama. Oh ya, ya ada sedikit lag ya. Oke, belum terload sempurna. Oh ya, udah lebaran ya besok ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. Yuk, bisa lihat pinch and zoom. Ada sedikit jeda tadi ya. Agak kurang smooth. Oke. Oke. Tapi ketika sudah terload semuanya, untuk browsing pindah-pindah halaman terasa smooth, walau ada lag sedikit. Oke, pinch and zoom agak lag. Ya, ya. Hop, 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 hop. Oke. Oke, ya, selanjutnya saya akan membahas tentang baterai. Baterai. Oke, bisa dilihat penggunaan saya. Saya bukan tipe yang terus-menerus menggunakan smartphone ya. Hanya kadang-kadang saja saya menggunakannya untuk SMS atau WhatsApp. Di sini bisa kita lihat baterainya bertahan selama 22 jam, dan terakhir statusnya hanya tinggal 4% lagi. Oke, bisa dilihat penggunaannya. Nah, ada yang sedikit kejanggalan pada indikator baterai di Andromax ini, yaitu adalah terkadang baterainya itu berubah jadi kuning. Kita disuruh mencharge, tapi ketika kita diamkan begitu saja, terkadang baterainya kembali berwarna biru lagi. Ini bisa dilihat di grafnya ini, yang tadinya turun drastis kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Mungkin baterai ini perlu dikalibrasi, dan untuk mengkalibrasi Andromax ini tentunya membutuhkan akses root menggunakan aplikasi battery calibration. Oke, bisa dilihat penggunaan saya hari sebelumnya 21 jam. Saya gunakan kebanyakan untuk ya main game Candy Crush. Oke, kita lihat 21 jam. Ya, rata-rata penggunaannya untuk saya pribadi hanya sekitar 20-an jam. Untuk penggunaan game tentunya akan menguras baterai dengan sangat cepat. Jadi jika ingin baterai awet, saya sarankan untuk meminimalisir penggunaan
Android Maxi ini untuk bermain game. Oke, kemudian tentang GPS, yang saya sangat senangi dari GPS Android Maxi ini adalah locknya sangat cepat sekali. Di outdoor kurang lebih hanya 10-20 detikan untuk melock GPS. Ya, untuk smartphone dengan harga semurah ini dan kemampuan melock GPS dengan sangat cepat tentunya sangatlah menarik ya. Berikut saya tampilkan video ketika saya sedang mencoba lock GPS menggunakan aplikasi Google Map. Oke. Oke, jadi bisa dilihat di outdoor ya, layarnya kontrasnya kurang terang sehingga memantulkan cahaya. Ya, nggak masalah buat orang yang jarang menggunakannya untuk outdoor. Bisa dilihat melocknya sangat cepat sekali. Oke, ada dua video saya melock di tempat di titik yang berbeda, sama-sama cepat. Oke, bisa dilihat. Oke, dan kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan kualitas gambar jepretan hasil Android Maxi ini. Bisa dilihat slideshow berikut. Oke, cukup bagus untuk menggunakan outdoor. Namun sayangnya untuk penggunaan indoor, karena tidak ada flashlight, tentunya hasilnya sangatlah tidak memuaskan. Oke, hanya 2 megapiksel saja ya kameranya. Dan ya, untuk setting kamera cukup terbatas. Jadi hanya ada ini saturation, kontras, ISO, kemudian ini exposure dan white balance. Oke, itu saja. Ada opsi untuk apa ini, foto berbentuk portrait atau gimana, nggak tahu, saya belum coba ini. Oke, dan selanjutnya adalah untuk kualitas video. Kualitas videonya cukup buruk menurut saya, hanya bisa merekam di bawah 30 frame per second sepertinya. Bisa kita lihat dalam video kucing saya berikut ini. Oke, apalagi ya saya yang membahas? Ya sepertinya sekarang langsung kesimpulan aja ya. Oke, kesimpulannya tentunya Android Maxi ini adalah smartphone Android dengan best value ya. Harganya hanya 649.000. Di Yogyakarta harganya masih segitu. Untuk di daerah lain saya mendengar komplain bahwa harganya naik 700 hingga 800 karena stoknya semakin menipis. Banyak yang suka, banyak yang beli, jadi harganya semakin mahal. Untuk harga segitu tentunya sangatlah best value, worth it untuk dibeli dengan spesifikasi yang cukup lumayan seperti ini. Kemudian kelebihan lainnya adalah layarnya ya. Layarnya menurut saya cukup bagus. Oke, dilihat dari sudut beberapa derajat juga masih cukup terlihat cerah. Dan tentunya GPS-nya, locknya sangat cepat, nilai plus tersendiri. Serta yang saya suka adalah aplikasi musik. Musik di sini ada equalizer yang menurut saya sangatlah menarik equalizernya. Jadi
ada bass boostnya, ada 3D surroundnya, itu yang bikin saya suka. Kekurangannya adalah ketika kita memainkan musik dan membuka aplikasi yang lain, terkadang lagunya itu terputus-putus, entah kenapa, mungkin karena aplikasinya atau mungkin micro SD saya yang hanya 8 GB, masih kelas 4 bukan kelas 10, jadi kemampuan membaca micro SD nya mungkin kurang, entah, nggak tahu juga. Mungkin ada yang tahu solusinya bisa di komen. Kekurangan yang lain adalah RAM-nya ini hanya 512 ya, menurut saya sangat nanggung. Bagi penyuka game mungkin adalah suatu kekurangan, dan solusinya mungkin sebelum bermain game kita bisa mengkill semua aplikasi yang berjalan di background, kill all, kill. Oke. Seperti itu baru membuka gamenya. Kekurangan lainnya adalah indikator baterainya ya, nggak stabil seperti yang saya bahas tadi. Mungkin bisa di fix menggunakan baterai calibration, nanti akan saya buat videonya, saya coba siapa tahu bisa menanggulangi masalahnya. Ya kayaknya kekurangannya hanya itu aja ya. Oke, udah selesai. Ya, untuk saya pribadi saya sarankan untuk membeli Android Maxi ini, khususnya bagi pemula yang ingin mengetahui Android lebih lanjut, mungkin bisa membeli Android Maxi ini sebagai batu loncatan. Overall untuk menggunakan sehari-hari sangatlah layak, tidak ada permasalahan yang sangat berarti, tidak pernah bermasalah HP saya, tidak pernah restart sendiri, tidak pernah ngehang. Ngehang mungkin terkadang ya, maklum Android kadang seperti itu. Ya menurut saya worth it. Saya kasih nilai berapa ya, 7,5 dari 10. Oke guys, thank you, selamat lebaran. Ketemu saya lagi dengan video yang lain berikutnya. Oke, thank you, jangan lupa subscribe dan like. Dadah.